Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Yeyet Budiati dari SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Materi yang akan kita bahas tentang termokimia, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah mendefinisikan tentang termokimia, membedakan sistem dan lingkungan, menjelaskan ciri-ciri reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, serta membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Apa definisi dari termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Contohnya, coba sahabat rumah belajar amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, itu adalah gambar api unggun. Kalian pasti pernah mengelilingi api unggun kan? Mengelilingi api unggun ketika malam hari, ketika udara dingin. Tujuan membuat api unggun adalah untuk menghangatkan badan, menghangatkan lingkungan. Sebelum kita membahas reaksi eksoterm dan endoterm, alangkah baiknya kalian mengetahui tentang sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sistem merupakan bagian yang sedang diamati perubahan energinya. Sementara lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistem terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Sistem tertutup yang tidak memungkinkan pertukaran materi, namun memungkinkan terjadinya pertukaran energi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran baik materi maupun energi dari sistem ke lingkungan. Setelah kita memahami sistem dan lingkungan, kita beralih ke ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm. Ciri dari reaksi eksoterm adalah menghasilkan energi. Sistem melepas kalor. Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, suhu naik, delta H akhir lebih kecil daripada delta H awal, delta H-nya negatif. Sementara reaksi endoterm adalah memerlukan energi. Sistem menyerap kalor, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, suhunya turun, delta H akhir reaksi lebih besar daripada delta H awal reaksi, delta H-nya positif. Setelah mengenal ciri-ciri dari reaksi eksoterm dan endoterm, sahabat rumah belajar diharapkan dapat membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Di awal sudah ditampilkan contoh api unggun yang dikelilingi oleh siswa. Api unggun merupakan sistem dan siswa merupakan lingkungan. Karena di sini api unggun melepaskan kalor ke lingkungan, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Ada 2 gelas kimia. Gelas 1 larutan BaOH 2 kali ditambah dengan larutan NaCl. Suhu sistem mengalami penurunan dari 28 derajat Celcius menjadi 15 derajat Celcius. Reaksi apa yang terjadi pada gelas 1? Dari ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm, karena di sini sistem mengalami penurunan, maka sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Maka reaksi yang terjadi pada gelas 1 adalah reaksi endoterm. Pada gelas 2, H2O ditambah dengan H2SO4. Suhu sistem mengalami kenaikan dari 28 derajat Celcius menjadi 32 derajat
Celcius. Reaksi apa yang terjadi pada gelas 2? Karena sistem mengalami kenaikan, maka sistem akan melepaskan kalor ke lingkungan. Maka reaksi yang terjadi pada gelas 2 adalah reaksi eksoterm. Sekian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.